Balik lagi channel YouTube Teknolo gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini Bang Tekno kedatangan smartphone dari Poco. Nih, Poco M6 Pro, Poco M6 Pro. Cocok ya? Kuning dan backgroundnya juga agak-agak kuning gitu. Yang pasti ini HP nggak tahu ya harganya berapa, kemungkinan besar ini di kelas harga 2 jutaan. Karena kalau di kelas harga 3 jutaan dia bakalan clashing ya sama X series gitu. Kalau X series kan 3 jutaan lebih, kalau ini biasanya 2 jutaan lebih kalau M series. Tapi kita coba tungguin aja ya untuk harga resminya berapa nanti pada saat launching tanggal 1. Bang Tekno nggak tahu nih launchingnya kapan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini dia tuh spesifikasinya mantap banget ya. Nih kamu bisa lihat di sini. Dia tuh layarnya 120 Hz AMOLED ya, udah Full HD+. Ngecharge cepat banget dan 67 watt. Terus dia baterainya 5000 mAh standar ya. Untuk kamera utamanya 64 megapiksel dengan OIS. Jadi kalau buat rekam video harusnya stabil. Kalau buat performa dia masih pakai Helio G99. Karena Poco M6 Pro ini dia tuh masih 4G ya, belum 5G. Nah, terus kalau lihat di sini yang warna yang saya punya ini warna biru dengan 8GB RAM dan storage-nya 256GB. Kalau pakai Helio G99 pasti dia udah UFS ya, udah nggak MMC lagi. Jadi kita unboxing langsung aja yuk. Isinya apa aja? Kemungkinan besar sih ya, ini harganya 2 jutaan ya, di bawah 3 juta. Ya 299 mungkin, nggak tahu juga. Ya, di kompartemen pertama di sini ada kartu ini ya. Selamat datang dari Poco. Welcome to Poco tuh katanya. Oke, nggak usah dilihat, nggak usah dibaca. Dan di kompartemen pertama biasa ada SIM card ejector, bentuknya kayak gini ya SIM card ejectornya. Terus di sini isinya adalah ada buku panduan, kartu garansi dan juga stiker. Lumayan nih, dapat stiker buat tempel-tempelan. Kemudian kita dapat soft case, bentuknya kayak gini, warnanya hitam polos gitu ya. Saya lebih suka yang berwarna kayak gini sih daripada yang bening, karena kalau yang bening biasanya cepat kuning. Kalau ini awet bagusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada HP-nya, masih diplastikin ya HP-nya. Oke, dan kita singkirin dulu. Kompartemen berikutnya nih isi kotaknya komplit nih. Kita masih dapat kabel charger di sini, panjang standar. Dan kita dapat charger, masih dikasih charger 67 watt. Ini kalau beli sendiri charger 67 watt kayak gini nih harganya mahal nih, bisa 300 ribuan lebih. Ini masih dikasih gratisan. Udah lumayan komplit kan isi kotak penjualannya, kita nggak perlu repot cari charger, nggak perlu repot cari soft case. Oke, sekarang kita lihat ya HP-nya kayak gimana. Nih kita langsung sorotin aja nih, karena dia cuman kayak gini doang plastiknya. Wow, desainnya keren nih. Bodinya ala-ala kaca. Ini kita skeletik dulu juga ya, biar melihat aslinya tuh kelihatan lebih bagus lagi gitu. Wih, keren ya desain bodinya, dia glossy sebenarnya, cuman dia dibikin dual tone gini ya. Yang satu tone bawahnya tuh warnanya agak kayak seakan-akan ngedove, tapi tetap sebenarnya glossy. Terus bagian atasnya tuh lebih glossy lagi, lebih kinclong lagi. Ini keren sih asli desainnya. Desainnya dibikin rata datar seakan-akan kaca, dan tepian bodinya ini dia dibikin datar juga ya, jadinya berasa kotak kayak iPhone. Untuk bagian kameranya sendiri kamu bisa lihat tuh, bagian kameranya double, triple dengan satu kamera kecil di sini. Kamera utamanya 64 megapiksel tadi ya katanya. Terus di sisi bawah ada port audio, port charger dan juga lubang mic. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume, dan kalau lihat tombol powernya sih ini kayaknya nggak ada sensornya ya. Mungkin dia pakai display fingerprint kali. Di sisi atas seperti biasa nih, masih ada ear blaster, udah dual speaker dan masih ngasih port audio di sisi atas. Mantap. Di samping kiri sini ada slot kartu, kita lihat ya slot kartunya gimana. Ini udah 256GB sih storage-nya, tapi diharapkan dia enggak, ya harapannya sih, tapi ternyata masih dikasih ini ya, masih dikasih hybrid. Sayang banget masih dikasih hybrid, ya nggak apa-apa deh. 256 udah termasuk lumayan lega sih. Sementara tampak depannya kita setting-setting dulu ya. Ya ini nih tampilan depan dari Poco M6 Pro. Nih layarnya keren banget asli. Kalau kamu lihat nih di bagian terang nih ya, tuh bezel layarnya tipis minimalis. Ini kayaknya bakal harga 3 jutaan, tapi kalau harga 3 jutaan mending nungguin F series sih. Karena kalau M series ini kan dia masih Helio G99 doang. Ini kemungkinan harganya di bawah 3 juta, tapi kalau lebih dari 3 juta jadi nggak terlalu menarik gitu ya. Dan kamu lihat ya, layarnya ini dia tuh udah 120 Hz.
layar dengan refresh rate kenceng, terus dia juga udah Super AMOLED nih kalau kita lihat di sini. Kita lihat di display settingannya, refresh rate-nya nih. Kita bisa default, bisa juga custom. Dimana custom ini kita bisa pilih mau refresh rate berapa gitu, 60 atau 120. Tapi kita pilih default aja ya. Karena kalau default dia refresh rate-nya secara otomatis akan milih sendiri. Nah terus HP ini juga kalau dilihat ya, kalau about phone-nya, dia ini masih pakai MIUI 14 untuk Poco. Jadi belum pakai HarmonyOS ya. Dan di sini udah ada update, kita lihat ya. Update-nya apa? Kemungkinan ini update-nya cuma buat stabilisasi doang ya. Maksudnya biar lebih stabil gitu. Kalau kita lihat cuma 196 MB doang soalnya. Security system aja. Jadi belum ada update yang signifikan gitu ya. Dapat HarmonyOS atau enggak ya belum tahu, nanti kita tungguin aja. Pada saat launching nanti kan Bang Teko diundang ya, nanti kita tanya di sana bakalan ke bagian HarmonyOS juga atau enggak gitu. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, untuk sensor sidik jarinya bukan di samping lagi tapi udah di layar. Kita bisa lihat tuh, sensor sidik jarinya udah di layar, dan ini performa sensor sidik jarinya juga lumayan cepat tuh. Sekali tap aja langsung kebuka. Jadi benar-benar berasa kayak HP mahal gitu ya. Sementara kalau performa sendiri dia pakai Helio G99 dengan 8 GB RAM. Kita lihat ya, secara benchmark Antutu dia skor segini. 433 ribuan lebih. Skor yang udah lumayan kencang nih kalau buat HP harga 2 juta, 3 juta ini udah cukup banget segini. Sensor-sensornya juga dia tuh komplit ya. Kalau dilihat sensor dasarnya ada semua. Dan untuk sensor gyroskopnya sendiri dia juga udah hardware ya. Jadi kalau dipakai buat main game ini harusnya udah enak banget. Layarnya asik, performa lumayan kenceng, terus dia juga udah dual speaker atas bawah. Cuma sayangnya speaker atasnya ini dia ada di sisi kiri. Jadi kalau misalnya kita pakai begini, yang sebelah atas ini bakal ketutup sama tangan. Dibalik begini, yang bawah sini ketutup sama tangan. Jadi ya gimana ya? Agak kurang pinter, agak kurang bener aja sih untuk peletakan bagian speakernya. Untuk kameranya sendiri, oke kita cek. Ini kamera utamanya 64 megapiksel dengan OIS. Jadi kalau buat rekam video harusnya udah stabil ya. Tapi untuk rekaman video nanti kita cobain di video reviewnya aja. Ini kita coba buat foto-foto pakai kamera utama dulu. Kayak gitu tuh, shutter speednya cepat dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar ya. Hasilnya keren. Nih kalau dilihat ya, ini kamera utama kayak gini. Sekarang kita cobain kamera ultrawide-nya. Tuh makin jauh kelihatan semua gitu. Nah kalau lihat di sini untuk modenya, kita lihat more, di sini ada mode slow mo, ada panorama, time lapse dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita ke mode foto, kita pilih di sini, dia ada mode makro juga ya. Jadi ini triple kameranya, kamera utama, kamera ultrawide dan kamera makro. Kita cobain ya mode makronya. Kita foto Poco, tuh hasilnya kayak gitu untuk mode makronya. Sekali lagi, nah di sini nih ada logo Poco juga, kayak gitu untuk kamera makronya. Sementara kalau untuk kamera depannya kayak gimana, kita cobain ya. Ini cakep loh hasilnya. Sekarang yang mode portraitnya ya. Kayak gitu tuh untuk hasil foto-fotonya untuk sementara ini ya. Kalau buat main game Helio G99 harusnya udah enak ya. Tapi di sini saya akan kasih lihat untuk settingan grafis beberapa game, PUBG sama Mobile Legends. Nggak buat main ya, cuman buat ngasih lihat settingan grafisnya aja. Kalau buat mainnya nanti di video reviewnya. Pertama nih, untuk settingan grafis dari PUBG Mobile. Di sini kita bisa lihat untuk settingan grafisnya dia mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan terakhir di SD High ya. Untuk HDR dia belum bisa. Untuk settingan smooth ekstrimnya sayangnya belum muncul ya. Nah kalau buat main game Mobile Legends kayak gimana? Nih kayak gini nih. Untuk settingan grafisnya sendiri kalau buat Mobile Legends sayangnya dia tuh masih maksimal di frame rate high dan grafisnya juga high. Sayang banget ya, padahal Helio G99 tuh harusnya mumpuni untuk settingan grafis ultra. Dan segitu aja videonya. Yang pasti kalau di kelas harga 2 jutaan ini menarik banget sih. Tapi kalau harganya lebih dari 3 juta jadi kurang berasa seksi. Mendingan nunggu F-Series. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Poco F6 Pro ini? Jangan lupa komentar. Dan Bang Hendo pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita compare sama Samsung kali ya.